Sayyidina Ahmad Al-Muhajir ini adalah tempat tajalli Rasulullah SAW. Karena walamma hamma Rasulullah SAW an yuhajira ila Hadramaut, haqqaqallahu rajahu bi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Rasulullah itu ingin mau pindah dari Makkah ke Hadramaut. Waktu beliau mau dibunuh orang, Rasulullah itu mencipta di hati hendak pindah ke Hadramaut. Nah, Allah Ta'ala menentukan pindahnya ke Madinah. Karena orang Madinah ini yang bergembira hendak benar, rindu benar hendak benar. Nah, tapi lantaran Rasulullah ini ada juga hamma, ada cita-cita sekali pintas tentunya ada di hatinya hendak benar. Allah Ta'ala kabulkan, yaitu Sayyidi Ahmad bin Isa An-Nabi Al-Muhajir Allah ini yang diangkat ke Hadramaut. Lalu disebutkan Nur Muhammad di Madinah, Sir Ahmad di Hadramaut. Siapa hendak Nur Muhammad ke Madinah, siapa hendak Sir Ahmad di Hadramaut. Kalau Nur itu cuma Nur, rahasianya ini yang penting. Nah, kalau nasi itu nasi, rahasianya itu anyangnya itu yang penting. Di mana rahasianya? Rahasianya di Hadramaut. Seluruh ilmu-ilmu yang bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah adalah di Hadramaut. Itu asli bujur-bujur. Karena itu adalah saringan dari saringan yang kelima. Lalu nang ini memecah keluar sana. Nang Ahlussunnah wal Jamaah na bujur-bujur terus wal Jamaah di mana anaknya? Di Madinah kali Makkah ada. Ya Hadramaut. Nang di lain daripada itu bercampur semuanya sudah. Bercampur sudah kalau nang 72 dah. Ahmad Zaini Dahlan gurunya adalah Sayyid Abdurrahman Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus At-Tarimi. Jadi ini yang masuk ke situ, lalu di Makkah ini menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Mesir ada pula Habib Al-Idrus juga dikirim dari Tarim ke Mesir, maka seluruh ulama Mesir nan Ahlussunnah wal Jamaah karena dapat daripada Nabi Hadramaut ini. Jadi sumber itu kiblat Ahlussunnah wal Jamaah aslinya dari Hadramaut. Jadi kalau ada yang sudah beberapa tahun kita itu di hati ada merasa punya ilmu, nah sekarang berpikir-pikir kita supaya artinya marobah kata-kata itu tadi dengan makna cuma punya sangka. Seperti matinya kita, apa su'ul khatimah mati atau husnul khatimah, siapa tahu. Nang cagal digawi isuk mengapa belum tahu. Jadi artinya kita itu cuma menganggap-anggap, mengira-ngira, menyangka-nyangka itu aja. Boleh jadi sampai ke isuk, boleh jadi juga kada bersifat ilmu juga, kira-kira juga, kira-kira juga. Oleh sebab itu disebutkan di kitab ini tertibin ma'lumin la yuhitu bikunhihi illa Allah Ta'ala. Nang bujur-bujur tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala aja. Wa madadul malaikatis samawiyati min hamalatil arsy, adapun bahan malaikat-malaikat langit itu mengambil daripada malaikat yang 4 sekarang dan 8 kainat, yaitu malaikat yang menjunjung arsy. Sebelum kiamat malaikat yang menjunjung arsy itu hanya 4. Kalau sudah kiamat ditambah 4 menjadi 8. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. Artinya dari Allah Ta'ala turun kepada malaikat yang 4, turun benda itu kepada malaikat yang di langit, turun kepada malaikat yang di bumi. Baru malaikat yang di bumi itu mengurus makanan-makanan kita itu tadi. Nang selalu jadi darah, daging, tulang. Adapun wal mun'imu ala jumlatihim bitta'yidi wal hidayati wat tasdidi al-muhaimunul quddusu al-munfaridu bil mulki wal malakuti wal izzati wal jabaruti jabbarus samawati wal ardi malikul mulki dzul jalali wal ikrami, yang memberikan kenikmatan kepada keseluruhan mereka itu malaikat dengan nikmat bantuannya
nikmat petunjuknya, nikmat membetulkannya hanya satu, yaitu Al-Muhaiminu, Allah Ta'ala, Al-Quddusu. Al-Muhaiminu, Allah Ta'ala yang kasih sayang. Al-Quddusu, Allah Ta'ala yang maha suci. Al-Munfaridu bil mulki wal malakut wal izzati wal jabarut, satu-satunya orang yang punya pangkat kerajaan di bumi atau di alam yang dilihat dengan mata dan alam yang tidak dilihat oleh mata, dan salah satu orang yang betul-betul mempunyai kemuliaan dan keagungan. Jabbarus samawati wal ardi, Allah itu adalah mengatur akan langit dan bumi sendirian, mengatur sendirian, artinya kada bisa dihalangi. Mengatur sendirian artinya kada bisa dihalangi. Dzul jalali amalikul mulki dzul jalal ikram, Allah yang memiliki kerajaan, mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wal akhbarul walidatu fil malaikatil muwakkalina bis samawati wal ardi wa ajza'in nabati wal hayawanati hatta kulla qatratin minal matari wa kulla sahabin yanjarru min janibin ila janibin aktsaru min an tuhsa. Wal akhbaru mubtada, aktsaru khabarnya. Bermula hadis-hadis yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan malaikat yang diwakili Allah Ta'ala mengurus langit dan bumi dan juzuk-juzuk tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, sampai mengurusi satu titik daripada air, sampai mengurusi itu awan, berjalan dari tepi kepada satu tepi yang lain, maka hadisnya itu adalah aktsaru min an tuhsa, tidak bisa dihinggakan karena banyaknya. Falidhalika, karena banyak itu, taraknal istishhada bihi, kita tinggalkan dalil-dalil dengan hadis itu. Dalil-dalil itu kita tinggalkan aja karena kebanyakan. Fa in qulta fa halla qawwadta hadhil af'ala ila malakin wahidin wa lima iftaqara ila sab'ati amlakin wal hintatu aidan tahtaju ila man yaqhanu awwalan thumma ila man yumayyizu anhu al-mukhalata wa yadfa'u al-fadlata thaniyan thumma ila man yasubbu al-ma'a 'alayhi thalithan thumma ila man ya'jinu boleh dua tuh anu bakas dabitan wan gurbangil bahari dua bacaannya ila man ya'jinu ila man ya'junu rabi'an thumma ila man yaqra'uhu qarratin mudawwaratan khamisan thumma ila man yuraqqiquha rurfanan ariyatan sadisan thumma ila man yulsituha bitanawwuri atau bitanwuri sabi'an walakin qad yatawalla jami'a dzalika rajulun wahidun wa yastaqillu bihi fa halla kanat ta'malu malaikati batinan ka'amali insi zahiran fa'lam. Jika engkau bertanya kenapakah engkau menyerahkan fahalla hadil af'al, kenapakah artinya engkau serahkan segala perbuatan ini, kenapakah tidak engkau serahkan, atau fahalla fuwidat hadil af'al ila malakin wahidin, minta aja bacaannya, kenapa tidak diserahkan semua pekerjaan-pekerjaan yang banyak dahulu itu, mulai puhun-puhunannya sampai kepada mulai jadi darahnya hancur, jadi darah, jadi daging, jadi tulang, kenapa tidak diserahkan, ditugaskan kepada satu malaikat saja? Kenapa jadi sekurang-kurangnya 7 sampai kepada tidak ada tahu lagi malaikatnya itu nama urus tadi? Kalau ada pertanyaan itu. Dan kenapa jadi berhajat kepada 7 atau lebih, sedangkan kenapa lagi pula satu gandum itu berhajat kepada pertama orang yang menutupnya, kedua orang yang membuang akan kotoran-kotorannya,
dan lebihan-lebihannya. Ketiga, berhajat kepada seorang yang mencucurkan banyu kepadanya. Dan keempat, kepada orang yang maulah odonannya. Dan kelima, beberapa kali kepada orang yang memotong-motong supaya jadi bundar. Yang keenam, kepada orang yang menghaluskannya menjadi rote beberapa, ada yang lebar. Yang ketujuh, kepada orang yang selalu melempakkan akan dia di dalam tempat pembanaman. Dan kadang-kadang orang bulah rote itu bisa aja sendirian aja, mulai dia menutup gelapungnya sampai masak. Nah, kan bisa. Kenapa jadi Allah Ta'ala itu tadi menyerahkan beberapa malaikat? Apakah Allah Ta'ala itu artinya kurang kekuasaannya daripada manusia? Manusia kalau aja sarangan tadi bulan apa rote mulai nutup menggawi sendiri. Ini kisah-kisah johir. Manusia ini kan kisah johirnya manusia. Nah, ya kan? Jangan dicampur pandel ulang manusia itu ulahan Tuhan juga, jangan dicampur-campur dulu. Apakah Tuhan kalau kuasa seperti manusia itu sampai menyuruh malaikat itu ngapa banyak-banyak? Kalau aja kalau malaikat artinya sarongonan menggawi seperti manusia tadi. Apa hikmah jadi banyak? Nah ini Fa'lam anna khilqatal malaika tukhalifu khilqatal insi. Pertama jawabannya, kejadian malaikat itu tidak sama dengan kejadian manusia. Hah? Paham? Malaikat itu unsurnya dari satu, yaitu Nur Muhammad SAW. Kalau manusia ini unsurnya dari 4, walaupun yang 4 itu dari Nur juga, cuman ada pecahannya lagi. Nah, jadi belain murni Nur Muhammad. Tidak ada malaikat itu badannya bercampur tanah, tidak ada badannya bercampur api, tidak ada badannya bercampur angin, tidak ada badannya bercampur air, hanya nur semata-mata. Jadi kejadiannya mereka itu lain dari manusia. Manusia dari unsur yang 4. Ada manusia anginnya ada apinya. Jadi kalau misalnya ada lampu ini kan kita nyalai kan api itu panas. Kemudian kipas yang di atas itu kita jalankan juga, maka si kipas itu angin membagi panasnya lampu. Jadi ruangan itu penuh dengan panas karena ditiup oleh angin. Si api ditiup angin, ruangan itu selalu perasaan panas. Ada unsur badan kita daripada tanah. Tanah itu sifatnya tenang dan tidak bisa bersuara, artinya berdiam. Ditabuk sunyi aja, dipindah orang ranai aja, diherai dikamihi orang, nang mengamihi salah kalian sapi apa juga, di orang perumahan juga, di orang kuburan juga, di orang napa pulang jambatan anu jalanan juga, ditanami macam-macam juga. Tanami karet mau, sawit kelapa mau, diruntuh orang mau. Ini ketinggian dia sini kita ulah tembokan sini, diruntuh pak biasanya lawan anu poteser apa? Poteser apa? Poteser, boldeser, ya tak boldeser mau juga. Itu adalah sifat tanah. Ada lagi manusia ini daripada unsur banyu. Banyu itu masya Allah dingin. Maka si banyu ini ketawar lawan si tanah, maka tanah itu lalu subur. Cuma baru hubung banyu ini artinya diangkat ke atas, sementara maka si bumi ini masya Allah mahajatakan kawannya tadi, ya kah? Supaya turun. Maka banyu itu tadi dari laut diambil oleh malaikat yang mempunyai seperti belalai.
Malaikat itu mempunyai seperti belalai maisap ke laut, naik ke atas jadi awan, diperintah gugurkan hujan. Turun ke tanah, maka tanah itu lembek jadinya. Dengan adanya kesatuan dan persatuan antara air dan bumi, maka bumi itu bisa dimanfaatkan dengan ditabuk lemah. Seandainya tidak ada air di dalam bumi, bumi itu keras, maka tidak bakal bisa ditabuk. Keras. Tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman, tidak akan bisa hidup. Karena kumpulan kesatuan persatuan antara bumi dan banyu dan air tadi, maka tanah itu bisa dimanfaatkan. Andai kata tidak demikian, banyu semata-mata, tanahnya kadada, maka tidak bisa kita memanfaatkan itu banyu, karena kita hendak berjalan di atas banyu kada bisa. Bikin rumah di atas banyu kada bisa. Bikin tanaman di atas air nggak bisa. Jadi harus yang dua ini harus kompak antara si banyu yang sifatnya dingin dengan si tanah yang sifatnya tentram. Maka orang banyak kaya raya karena berjual tanah atau umpat mengurusakan aja. Melihat aja orang berjual beli tanah, melihat aja ngirim surat jiwa hak mata, minta secoret jiwa. Artinya si orang yang sifatnya tentram ini menguntung apa? Air banyak orang yang sugih ulak haji berjual banyak Prof, Aqua, Jazz, ini apa bacanya? Macam-macam itu merek-mereknya itu. Moya Barit, macam-macam, ya kan? Ada di KSM, napa-napakah ngaranna itu? Maka semuanya Masya Allah. Berangkatan umroh macam-macam. Kenapa? Penjual banyu. Oh, jadi banyu ini dingin, tanah itu tenang, maka dua ini banyak menyugihakan orang. Adapun api, tidak ada orang berjualan api. Adapun angin, orang cari berjual angin, mana ada angin? Ada terdengar orang sugih. Nah, artinya manusia ini badannya lain daripada kejadian malaikat. Paham? Itu tadi. Lain pada kejadian malaikat. Wa ma min wahidin minhum illa wa huwa wahdaniyus sifah. Maka setiap satu dari malaikat itu sifatnya cuma satu jua. Ah, ya kan? Nur tadi. Kalau manusia sifatnya yang nyata empat. Kadang-kadang keluar sifat banyu, kadang-kadang keluar sifat enggak tanah, kadang-kadang keluar sifat yang tadi angin. Nah, itu kadang-kadang. Laisa fihi khalqun wa tartibun albattata. Tidak ada sama sekali campuran susunan dari empat anasir. Anasir itu jamak daripada unsur. Unsur itu adalah bahan. Nah, yang sudah menjadi beku. Kalau madat itu yang beku atau tidak beku, bahasa Arabnya madat. Nah, itu bahan. Bahan. Madat ya Rasulullah, beri bahan ya Rasulullah, madat ya Rasulullah, beri bahan ya Rasulullah. Beri bantuan itu kan bahan. Bahan. Semua yang menurunkan bahan. Al-munfarid bil mulki wal malakut, jabbarus samawati wal ardi wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Cuma ujar orang-orang bahari itu sayang mata kada kau sampai lawan Tuhan. Kalau sudah mencurahkan nikmat Tuhan itu rindu hendak melihat. Nang laisa kami sendiri itu hendak melihat. Sekarang hendak melihat. Cuman kada kawa sekarang melihat. Tapi kalau orang tafakkur nikmat, kalau orang itu tafakkur nikmat sampai tafakkurnya itu kepada Allah, tidak ada lagi yang dikehendakinya, hanya mati. Karena mati itu adalah jujuran. Mati itu adalah membuka tabir untuk bertemu kekasih dengan yang dikasihinya. Ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Al-mautu rahatun lil mu'min. Jadi keinginannya orang-orang yang sudah nafsunya itu radiyah mardiyah, kan nafsu itu pertama ammarah, kemudian naik kepada lawamah, sadar. Lawamah itu sadar. Kalau ammarah itu tidak mempunyai kesadaran. Nah,
naik kepada lawamah sadar, naik lagi kepada radiyah diridhai, naik lagi kepada mardiyah, radiyah ridha. Nah itu ridha itu ia model ardun tadi, model ardun tadi, ridha itu sifatnya bumi tadi. Nah itu radiyah itu seperti ardun tadi. Lalu apabila radiyah mardiyah, Allah Ta'ala meridhai orang yang sudah nafsunya sampai kepada mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, tidak ada keinginannya kecuali maut, karena ini sudah nampak mau ketemu dengan kekasihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dengan perantara nur Nabi Muhammad SAW turun sampai kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam, ujar beliau berkata, alima minka annaka la tasbiru anhu fa ashhadaka ma minhu baraza. Hai orang-orang yang sudah diberi Allah Ta'ala tafakkur sempurna masalah nikmat-nikmatnya nang kada kawa dihitung banyaknya ini, nang dirasa, dimakan, dipakai dan sebagainya itu tadi, baik nikmat keduniaan maupun nikmat napa akhirat. Musibah sudah kada ada lagi, sebab musibah itu adalah wafatnya Rasulullah. Musibah itu adalah wafatnya Rasulullah, itu yang paling besar. Dikatakan musibah itu besar karena yang lainnya itu kecil, sudah termasuk di dalam situ. Yang jadi dikatakan musibah besar karena yang lainnya sudah termasuk dalam situ. Jadi kalau sudah yang lain termasuk dalam satu wadah ini adalah besar. Ini sudah lewat, wadah ini sudah lewat sudah. 1417 tahun potong 63 sama dengan, ayo matematikanya, 1417 potong 63 berapa? 1354 tahun sudah lewat. 1354 tahun sudah musibah lewat. Tidak lagi menyusahkan hati orang yang dapat musibah itu, tidak lagi menyedihkan orang itu, kan sudah lewat, sudah lama. Orang kematian sudah 100 tahun kematian, senang aja nya, lamun hanya 2-3 hari memang nangis. Nah, ini nikmat musibah yang besar itu adalah wafat Rasulullah. Yang lain-lainnya musibah yang lain termasuk dalam situ. Oleh sebab itu dikatakan ini besar. Dikatakan besar karena yang lain sudah masuk dalam situ. Itu kenapa jadi dikatakan besar? Karena yang lain masuk di situ. Yang lain ini masuk di situ. Jadi ini musibah sudah jadi satu. Sudah lewat, ini adalah lagi musibah. Tidak ada lagi. Apabila musibah itu tidak ada lagi, jadinya senang. Itu sudah sebelah dapat kesenangan sebelah. Kemudian nikmat itu yang paling besar 11 atau 10. Disebutkan yang 11 atau 10 ini nikmat yang paling besar karena nikmat yang lainnya sudah termasuk dalam situ, seperti itu tadi juga. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi ta'ala. Rukun iman. Syahadat 2 kalimah. Iqamus shalah, sembahyang, puasa, zakat, dengan situ aja dulu. Jumlahnya 10. Kalau haji kan ada yang sudah, ada yang belum. Jadi kepada yang sudah sempurnanya 11. Kepada yang belum sempurnanya 10. Sempurna aja sudah berarti antum. Kalau pun yang 10 ini enggak ada sempurna, kada, sebab ini kada kuasa. Jadi namanya sempurna juga. Nah ini nikmat yang paling besar ini. Yang lain-lainnya pangkat, harta, kesehatan, pujian, sebagainya sudah termasuk di dalam 11 ini. Oleh sebab itu disebut besar. Jadi musibah sudah ada lagi, nikmat ini yang mencungkung sudah dana-dana. Kenapa jadi sedih? Itu pertanyaannya, kenapa masih sedih? Masing-masing jawabannya. Apa sebab belum tahu, atau tahu dia cuma kada ingat? Kada ingatnya itu sebab apa? Kadang-kadang kada ingatnya sebab kenapa kabarnya sebab kada ingat tuh kenapa? Banyak tuh. Marga lingkungan kah? Marga pekerjaan kah yang jadi kada ingat? Marga apakah? Nah, itu masing-masing aja kali, masing-masing. Nah iya, kita manadah lawan Tuhan, manadah meminta lawan Tuhan. Mudah-mudahan kita yang sudah dicapnya Allah Ta'ala innal insan la zalumun, babuat inna, babuat pelak zalumun pula. Itu cap Tuhan sudah. Untung juga la zalumun. Kalau cap nang hebat lagi, kullu syai'in halikun, cilaka. Cilaka capnya.
cilaka. Jadi si nang zalim nang si celakan ini memohon kepada Allah nang sifatnya kuasa, mudah-mudahan macam apakah caranya Tuhan mah aturakan nang jalim lawan celakan ini. Inya juga nang mecap tinggal insan la zaluman. Ina nang mecap kullu syai'in halikun, inya nang mecap. Lalu manusia nang ini tadi merasa alim, maka Tuhan mengatakan zalim, kenapa merasa alim? Lalu di situ kada ada sifat bumi. Sifat bumi kada ada. Bumi dan banyu itu kada ada. Jadi malaikat itu dari kejadiannya daripada satu aja Nur Muhammad, sifatnya pun adalah satu. Ada manusia karena kejadiannya dari 4 unsur, maka tingkah lakunya pun artinya beredar di antara itu tadi. Fala yakun likulli wahidin minhum illa fi'lun wahidun. Lantaran artinya kejadiannya daripada unsur nang satu, maka keluar pun sifatnya satu, maka gawiannya pun. Nah, oleh sebab itu malaikat kada kawa model manusia. Hendak jadi pemburung. Mbak ya Allah, bang mulai apa? Mulai artinya menutup sampai ke masaknya tadi. Sarongon dan gawinya aciran itu. Malaikat kada kawa juga ya kasebutin gawiannya itu, pang ya karuku ya. Kalau pang hendak sujud kada kawa lagi. Nah, kalau malaikat itu daripada nur, maka sifatnya nur, gawiannya nur. Jadi ruku itu nur karena gawian malaikat bersih, tidak ada campuran lain. Ada yang malaikat itu sujud, ada yang membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, kada bisa bacaan yang lain. Ada yang bismihi bil a'la wa bihamdihi, kada bisa lain, itu anak yang lain ada gedahnya, seutingan itu juga. Ada yang iya berdiri aja balawasan mulai diulah sampai habis umur dunia, sampai masuk surga berdiri aja itu. Ada yang duduk aja kayak tahiyat awal, ada yang duduk kayak tahiyat akhir. Nah, kayak itu aja. Kemudian lalu seluruhnya gawian malaikat itu tadi dijadikan satu oleh Allah Ta'ala, dinamakan satu rakaat sembahyang. Jadi satu rakaat sembahyang itu adalah seluruh gawian malaikat di situ, satu rakaat. Apalagi 4 rakaat. Jadi siapa yang sembahyang itu Masya Allah kegampangan. Cuman lantaran malaikat itu tadi kurangnya daripada nur, kada bahiri. Duh, nyawa dibari banyak. Kalau bacaan macam-macam merukui tidak nyawa juga. Bunda nih baru kuruk. Sudah kalau pang bahiri kada. Nah itu kan. Kalau bahirian kita kada. Amunnya bahirian itu, nah iya pulang. Hilang pulang banyak, hilang pulang tanah. Bahirian bang. Apabila bahirian banyak hilang, tanah hilang. Hanya kalah si tanah lawan banyu tak kalah. Nang menang lalu. Api lawan angin. Apinya banyaklah, anginnya mengipasi, ngapa ada pada. Kan biasa kita hidup di api itu kipasi ya Allah lah. Nah, Masya Allah. Pokoknya mudahan Tuhan aja tak. Macam apa Tuhan macam apa tahu pokoknya. Lamun sudah jalin nih Tuhan sudah memandangkan nyawa jalin. Tuhan memandangkan nyawa binas, nyawa cilaka sudah dipandangkan Tuhan kayak itu. Cuma kita minta dan Tuhan macam apa nah caranya orang kayak ini sudah kayak apa pian. Artinya lamun keinginan kehendak dia pang kalau lamun selamat juga hendak selamat juga kayak Allah cuma macam apa kan tahu Tuhan aja mau usahakan lagi. Nang nyata dulu kadada merasa di hati aku alim, aku macam-macam kadada. Sebab kita sudah jalin, kita sudah kalikun. Jalin dan bina cilakaan apalagi. Sudah tetel nih kok. Apalagi ujar orang yang menurut ilmu apa? Ilmu alat kala halikun isim fa'il. Ya kan? Golum itu alut tabdil daripada zalim juga. Apabila isim fa'il terbit daripada fi'il mudhari. Ya kalau apabila fi'il mudhari umanya sudah tupidud dawam, apalagi kucunya tupidud dawam artinya balawasan nangaran halikun itu balawasan, nangaran zalim itu balawasan. Cuma si nang zalim ini hendak dua selamat itu pang, kalau pang udah sudah zalim juga dia sudah. Jadi apa enggak sudah kita itu ngarannya. Nah itu ngarannya tanah kada babanyo. Lamun tanah kada babanyo apa?
iya mengaran panarasan karasnya tanah itu nya kada di banyu ya karas ya kan ya kalah nah ya mudah-mudahan tadi Pang nya kita nih pikiran itu Pang tadi aku hamba Allah Tuhan aku kayak ini Tuhan kayak itu nah itu Pang tadi pikiran itu aja tak anu hatinya hendak Pang hendak benar nang sekira selamat hendak benar ingganan selamat aja dulu telah ingganan kada masuk neraka aja dulu inggan kada masuk neraka aja dulu biar kada masuk surga biar aja artinya di halaman surga aja kulilik air aja asal jangan ke neraka aja biar di halaman surga cuma mau dilihat gawinnya orang jalin tadi Pang nang cagar masuk surga seorang kada bisi gawiannya nang cagar masuk ke neraka ada tapi indah ulun mah indah masuk neraka menak masuk surga kan lebih sih Pang karcisnya ya kalau ilahi lastulu tamdafi ahlan wala aqwa ala jahimi fahabli taubatan waktu itu pintar ke zambir alimi minta lagi ada yang mengadakan apa kenapa jadi 7 bacaan itu aja di kitab anu anak 5 kali jam bacaan itu aja kada 7 jangan bicarakan 5 7 yang penting apabila Tuhan menulungi kita baca alhamdulillah itu aja kalau nah lamun itu kenapa jadi maka di sini 5 di sini kan kenapa jam baca 7 masjid Martapurat 7 aja nah bahkan itu pulangnya bunga-bunga nah kada ada lagi anu banyulon apa banyulon tanah kada ada lagi hilang banyulon tanah hilang nak baca 5 kah? Mami makan aja lah. Apa kada bisa baca mami makan aja jual lagi gitu. Wa ilahi syarah bi qoulihi ta'ala wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Nah itu tah. Tidak ada daripada salah seorang daripada kami ujar malaikat kecuali hanya satu maqam. Maqamun mufrad. Iya kan? Nah itu. Palidali kalau sabenahum tanafusun wa talakulun karena gawiannya mereka itu kada sama lalu kada ada mas sekali bakal kalahian nah ini biasa nang bahirian tuh gawian sama nah ini menyedot gawian ini menyedot nang sikung ini menyedot oleh amas lawan intan nang ini menyedot oleh kababitak lalu nah itu telah ini mah ayat ya kah ini mah ayat juga giliran nang ini mah ayat Allah ujar orang asik orang Allah akan mana sih kong ini mah ayat sunyi orang malah orang berpendaran nah hilang banyu hilang tanah falidalika laisa bainahumu tanafusun barabut wa taqatulun ba kalahi bal mithaluhum fi ta'ayyuni martabati kulli wahidin minhum wa fi'lihi mithalul hawasil khamsi fa innal basara la yuzahimu sam'a fi idrakil aswat wala syummu yuzahimuha wala huma yunazi'ani syumma walaysa kal yadi wal rijli fa innaka qad tabtishu atau tuftishu bi asabi'ir rijli batsan da'ifan fatazahama bihil yadu wa qad tadribu ghayraka bi ra'sika fatazahama sa'idul lafihi ala tudarbi wala kal insanil wahid alladhi yatawalla bi nafsihi at-tahna wal ajna wal khubza habis ujar sudin bermula misalnya malaikat itu tadi pada hanya satu martabat yang dikerjanya dan satu pekerjaan yang dilaksanakannya kalau misalnya itu seperti adalah panca indera kita yang 5 coba lihat mata tidak mendesak kepada si telinga mata tidak mendesak kepada telinga untuk si kuping garis miring telinga supaya cepat-cepat kenapa mendengar suara ya kan kalau nyalain gawian maka gawiannya melihat telinga gawiannya mendengar karena gawian itu sudah balainan lalu aman
aman. Walasyamu yuzahimuhuma, pencium pun tidak mendesak akan pendengar dan penglihat karena gawiannya satu juga mencium. Dan tidaklah pendengar dan penglihat itu pula kedua-duanya memusuhi akan si pencium. Nah, bukanlah ia seperti tangan dan kaki, karena bahwasanya engkau kadang-kadang bisa juga menyipak dengan jari jibatis, ya kah, sipakan nang kada gancang, ya kah? Nah, artinya batisnya cuma maalih perhatian orang. Batisnya itu bergerak tang, jadi perhatian orang kan batis, padahal nang ianya nah jadi juluknya lemak teson, kulepit di juluknya. Teson menhendak menang juluk aja, sepuluh itu tinggi. Teson landa jadi model juluk aja, terjuluk. Gampang, tak ada dijuluk orang amuk kepala sorong dengan dadanya dengan pusat corong aja, nah ajinya. Nah ini kisah lantaran tadi artinya berselisihan, itu bisa apa? Gawian turan-turan ada bisa kesamaannya, seperti tangan non batisnya bisa ada kesamaan. Coba batis nyepak, tapi kadang-kadang gancang, tangan nang mantan pulang melawan apa? Jadi ngarannya bersatu antara batis dengan tangan. Pada mah mantam. Nah kadang-kadang pulang kepala kita nih, ya kan? Ya kan? Kepala kita bisa bersatu, ini kepala nih lawan apa? Lawan tangan bisa. Misalnya kepala dulu menghantam, menantang. Nah pengaruhnya tahu orang Malaysia apa tak? Pengaruhnya tak. Pohon ini bola karena kepala kenapa ada bahasanya itu ada. Kenapa ada tanduk? Oh iya tanduk. Tanduk. Ini tanduknya. Baik sekali tanduknya Ja'far Hamid. Nah, itu. Masuk di pojok maka menewaskan. Nah, kadang-kadang menanduk itu dia terjetak dulu nanduk turun bola. Nah, ya tak main batis. Ya itu untuk menewaskan tadi. Kadang-kadang kipernya pulang nanduk bola ke atas sedikit baru meluncat tangan. Jadi satu tujuan dengan dua anggota bisa. Tapi kalau mata lawan telinga lawan hidung kada kawan bertulungan nekenya masing-masing ya. Jadi ada anggota yang bisa di dua gawian, tiga gawian, ya kan? Ada yang anggota itu cuma sebuting aja gawian. Nang sebuting gawian seperti mata dan telinga dan pencium, nang bisa beberapa macam gawian seperti tangan dan kepala dan batis. Lalu Pak tazahamal yadu, tazahama asalnya tazahama tah. Ya kan? Al-yadu allati al-barbi. Walakal insanu wahid ala zawalagi nasi atlahna wal anina wal khubza. Ringkasnya artinya malaikat itu tadi bukan seperti kita manusia ini bisa maulah roti itu mulai menutup sampai masak cuma sendirian aja. Fa inna hadza nau'un min al-wijad wal udul anil adli sababuhu ikhtilafu sifatul insan. Nah inilah yang dari kita tuh bisa juga macam-macam tadi akhlak, kelakuan tingkah laku, karena memang kita ini terjadi daripada bukan hanya satu unsur, tetapi daripada beberapa unsur tadi. Unsur api lain sifatnya, ya unsur angin lain, bumi lain, air pun lain. Waqtilahu dawa'i fa innahu laysa wahdaniyas sifah falam yakun wahdaniyal fi'li walidzalika taral insana yuti'u Allah marratan wa ya'sihi ukhra. Ya kada? Nah itu. Waqtilahu dawa'ihi wa sifatihi tadi paham? Wadzalika ghairu mumkinin. Kalau manusia itu kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak. Nah itu kalau timbul apanya, timbul siapanya, si banyunya dan si tanahnya, taatnya, amunnya timbul apanya, anginnya itu ya hawa tuh ya nafsu Allah, lawan apinya ya iblis lah. Nah itu, di situ lalu yang sih. Ada lagi cuma Jepang tadi pahabisannya kada tahu. Pahabisan gawi tak apakah pahabisan gawian yang
nang pas banyu lawan tanah tadi ka lalu mati, atau rahatan api kalau angin lalu mati. Kita kada tahu itu. Kada tahu, biasa kada tahu bujur. Mengira-ngira kada kawa juga. Di apa mengira-ngira? Nya pahabisan innama ama bi khawatimiha. Ya kalau gawian yang diasi itu nang pahabisan lalu. Mbahnya menggawi mati itu nang asi. Lamun mbahnya menggawi lalu mati lagi kada asi lagi. Tapi kita nih itu bang tadi supaya tahu, supaya jangan tertipu gawian nang wayahin ini kada asi. Amun rasa asa iya sudah nang wayahin lah iya am juga iya am sudah. Padahal innamal amal matinya Nabi itu berucap innama. Ada tuh hasrin ya kan? Ya kan? Nah, innanya aja dulu taukid. Sambung ma menjadi ada tuh hasrin. Kita nih kada tahu pahabisan nang gawian kita nang panutup nang apa? Ujar guru sembahyang kah? Mulai dulu kita beberasi, mandi kah? Ya kah? Sikat gigi sebagainya berwudu, ya lebih. Lalu kita berpakaian menghadap kiblat, ya kah? Nah, Allahu Akbar, niat macam-macam kalau pahabisan sembahyang, yaitu salam pertama, salam pertama assalamualaikum. Apabila sudah ada assalamualaikum, nah tuntung sembahyang ngarannya, tuntung ngarannya. Lalu ujar guru mulai kadeh beberasih sampai assalamualaikum ujar muntung pok takantut habisan. Pahabisannya apa? Batal. Maka nang maatur kantut ini keluar kadanya bukan kita. Tahan nih jangan kantut itu kejadian manahan itu berak. Ada kawa jabbarus samawati wal ardi nang maatur. Jabbarus samawati. Apalagi awak kita nang halusnya samawati wal ardi gini sidin mau urusnya. Nah, maka kita kada tahu. Nah iya nang saraba kada tahu nih. Lalu minta lawan Allah taala artinya kehendaknya hendak selamat kehendaknya. Nah, pahabisannya nang penting pahabisannya. Ujar Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, orang kafir itu kalau kita melihat inya hendaklah kita langkah ini jasidinna. Belum tentu lagi inya mati kafir. Mintu aja. Belum tentu inya mati kafir. Belum tentu. Lamun inya telah membaca syahadat 2 kalimah adalah dosanya lagi. Seperti diladakan di parut. Padahal gawian maksiat itu senyaannya digawinya. Tak ada baca syahadat ya, bar. Itu Allah Ta'ala nangka itu. Nah, mati, apa lagi? Nah, ya kalau. Ya, kalau salah satu tahu tadi kan, nang bersifat ilmu bujur-bujur Tuhan, si kita ini cuma anggapan, kiraan, sangkaan, itu aja. Gawian mewayahin ini kada kawa dipegang. Nyanang dipegang tuh pahabisannya kena. Samanyaan kada tahu iya nang lalu nek maka sama tadi bang kada tahu jadi sanasib nek sanasib. Iya nang lalu minta lawan Tuhan ya Allah. Nah minta Allah supaya pahabisannya bagus. Ya kala wa khairu a'mali khawatimaha. Ya kan? Supaya gawian ulun nang pahabisan kana nang bagus. Wa khairu ayyami yauma alqaq. Hari nang bujur-bujur membahagiakan ulun waktu ulun mendapat pian ya Allah. Kada tahu samanyaan, kada tahu kita. Ini ujar guru teh apabila sudah kayak ini di hatinya lalu kita kada terpengaruh lawan gawian nang wahin ini nang masih lagi ya kah hanya 1-0 2-0 3-0 tapi hanya 15 menit saja permainan dimulai masih berapa lagi 2 kali 45 tenang aja sudah sampai artinya nang terakhir juga peliwit gitu memang bosnya juga sudah nang 2 Indonesia 0 sudah itu ngarannya enggak situ lah contohnya. Piala dan hilnya. Itu nang tadi assalamualaikum
tinggal kum aja lagi ya kanya kum pot selamat sudah sekalinya assalamualaikum pot dan tababahirannya artinya batal, lalu imannya batal, Islamnya batal, ihsannya batal, semuanya ibadahnya batal karena pahabisannya itu pada bagus. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya mati ini kada bagus karena ini matinya bagus, ini matinya kada bagus, cirinya nangaran ciri nang kaya gerugum ta dar peter dar lintal halalintar kada tentu kalau hujan kada tentu juga hujan ngarannya gen ciri bisa aja orang nak beranak kalau keluar ciri ya kalau sakitnya lain kada beranak ciri bener aja lain halnya kada kawa diambil patukan nang pasti lamun hanya ciri bener cirinya hirang lalu bapadah yakin kicap sekali dikinom uli nang tuha uli nang bekas pakaian ku tuha persis kicap dua apang cirinya hirang kada kawan di asik saraba kada tahu nah itu pang kali mudah-mudahan ya Allah kenteng nah kenteng hati kenteng sebab busiah nang kulalau nih sekalinya pendahulunya masuk neraka nah kita kada tahu yang mana kulalau nah harayan mendengar ininya nah menangis mendengar sekalinya itu nang masuk surga ay buruk aja sini pian masuk surga jangan masuk neraka pian semalam melajari ulun makasih kemarin artinya murid memberi syafaat guru jadi kada tahu juga lagi abaukum wa abnaukum la yadurrukum abaukum wa abnaukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a wa imma orang di bawah yang membantu di atas wa imma orang di atas yang membantu yang di bawah abaukum wa abnaukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum naf'a itu tahu mudah-mudahan tapi pulang kita ini mudah-mudahan berdoa ingat aja pang insyaallah sadar aja tah doa itu nang kabul tah ya kalau lah parut jangan makan subhat dan haram hati jangan ada bersifat bemukut sifat api dan dendam lawan khianat berbuat culas nah hati nih apalagi nah itu diantaranya muntung jangan ada berdusta dan mengupat kurang kita nih mengaku aja sudah bilang lebih pada 6 macam itu gawian kita jadilah mendilihat nih ya keumpama doa tuh kayak anak kunci rigidnya nih bilang kada ada cuma ya biar kada berigit masuk akan juga biar kada berigit masuk akan juga rasanya mbah biar kada berigit masuk akan juga ciri berdoa itu hanya kalau pang banyak berdoa lalu pasti kabul doaku artinya mengaku rigidnya cukup mengaku makanan berasih dan sebagainya kada juga mintu kalau ngaran hamba tuh kan di bawah kalau di bawah Quran bah kalau nah mudah-mudahan lima papang wallahu subhanahu wa ta'ala alam ambil barakatnya hikam. Jadi hasil yang kita baca hari ini tadi nikmat Allah Ta'ala kepada kita malaikat ya Allah lalu malaikat itu tadi ujarkah nang di bumi nang di atas langit nang di aras nang di bumi nang dikesahkan mengurus tanaman makanan kita inya itu mendapat bahan daripada nang di langit itu dapat bahan dari nang di aras keseluruhannya itu Tuhan yang memberi bahan tadi itu dah lalu penting juga pulang kita tahu malaikat itu gawiannya sebutin karena inya terjadi daripada unsur yang satu aja yaitu nur aja ada manusia lain ya kah 4 unsurnya ya kah sifat panas sifat menghidupi api ya angin menghidupi ke api tadi sifat bumi tenang sifat air dingin nah kemudian musibah itu ada lagi maksudnya ada lagi kita sudah simpul di dalam yang satu itu tadi itu supaya hati kita gembira ya kan
ya kan? Lamunnya dianggap dulu lah baluman sampai kabarnya dan kita lalu bakal aja udah dapat musibah benar-benar aja dapat tadi iwak undang meruncak. Nah itu taknya namun sudah mentagi kenapa jadi wafat tersebut musibah dan karena yang lain itu terburu itu sudah jadi kawa dikatakan musibah itu lewat sudah tapi kalau musibah itu lewat ada lagi berarti ini sudah senang hati kita nikmat yang gana tadi pulang 11 atau 10 nih bercungkungan sakit hati sudah ada nikmat bercungkungan maulah lagi nanti nama umat tak mentirakan jadi apalah aku mu'abdan cocok dengan orang wali-wali itu lahumul busra badahulu lahum busra badudi kenapa kabar didahulukan muktada didudukan tupidut taksis ya kan nah itu ya kan tupidut taksis artinya orang-orang itu imung terus dasarnya ada kalau dulu tadi dadangaran apa bapak ada ilmu luput pulang artinya ada dadangaran tadi ya kalau dadangaran ada sudah dadangaran ada bahwasanya musibah sudah lewat kan lapang sudah kayak orang beranak juga sudah keluar anaknya lapang aja lagi nah ya kalau nang ini pulang datang bukan 11 apalagi pada imung elon Allah Ta'ala imung berdoa mudah menuntung imungnya sebab ini kan tahu pulang dia menuntung gak kadang-kadang mengarang orang yang tahu itu yang pahabisannya paluit babunyi ta assalamualaikumnya ta tetap pada tekan tutka atau terlebih lah nah batal lalu entah maka kalau kau babulik lagi ini menyemati itu cobaan babulik namanya tadi ingat anu tadi la tanfa'uhu ta'atuka wa la tadurruhu maksiyatuka. Allah Ta'ala itu bersifat kaya. Arti kaya itu sugih. Arti sugih itu kahada fakir. Arti kada fakir kada bahajat. Nah tuntung kalau tak itulah yang disebut qiyamuhu ta'ala binafsi berdiri sendirinya. Arti berdiri sendirinya itu sugih. Arti sugih pada bahajat. Nah itu jadi kalau kita beribadah Tuhan pada mahajatakan supaya kita ini memuliakan sidin. Kalau yang muliakan enggak hormati enggak bari napa bari napa itu bari tabi enggak supaya undang dikenal orang hebat. Nah itu kada Tuhan pada bahajatakan itu. Ya kan? Nyawa jangan pada maharan enggak. Apabila nyawa pada maharan enggak kena lalu hina. Maka ada Tuhan kahada mudarat itu sampai kepadanya. Mudarat kada sampai, manfaat kada sampai kepada Allah. Karena Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsi. Arti qiyamuhu itu berdiri sendirinya, maksud berdiri sendirinya itu kaya, kada bahajat. Jangan artinya Tuhan itu berdiri sendirinya aja, artinya kada didirikan oleh orang lain. Itu bagus sebenarnya. Nah itu tak. Kadang-kadang kita nih qiyamuhu itulah berdiri sendirinya aja, tapi kalau pikirkan juga ada tak pikirakan yang berdiri sendirinya kata pikirakan lalu ditakon orang nah apa arti berdiri sendirinya maluman dananya kata pikirakan kada bahajat kalau Tuhan jadi namun kita beribadah siapa yang nyaman kita jua namun kita maksiat siapa yang kada nyaman kita jua siapa yang memakan kamandrah nah itu Tuhan kah kita makan kamandrah Tuhan kan membayaran ya kak nah, kita makan nasi 2 piring Tuhan kan beriga makanya ada nah itu tadi nah tapi itu pang tadi ibadat kita ini kan dasarnya ibadat kita nih dasarnya ibadat kita cuma zon kira-kiraan juga kira-kira udu itu kayak ini kira-kira sembahyang itu kayak ini kira-kiraan yang tahu bujur hakikatnya itu Tuhan ya nah oleh sebab itu lalu memohon putingnya supaya diterima seadanya Rabbana taqabbal minna ya kan di mana kata-kata terima seadanya namun kata-kata terima Rabbana taqabbal minna ya sebenarnya ini yang seadanya watub alaina nih hanya terimalah seadanya watub alaina itu terima seadanya artinya ini rusak duluan nih terima akan seadanya ini watub alaina ini terimakan yang ini nah sebabnya bercampur jual orang kotor watub alaina itu pang terimakan seadanya nah kan mudah-mudahan
Allah kasihan orang masalah bakal tahun ini pang malah ibadat niatnya bujur ke sudah nang dikehendaki Tuhan ya kada tahu jua kehabisannya pulang kenapa kena bagus lah karena umur kada tahu jua waktu ditanya mungkar nakir kena tahu kau menjawab kada tahu jua pecah kubur kena apakah tetap awak seperti ini atau berubah mun ujar habar hadisnya ada yang berubah jadi babi ada yang berubah jadi anjing ada yang berubah kayak wari banyak hendak kepada masyarakat berubah rupanya ada nang kena apa jar kirang banar ada nang poteh menceronong bercahaya jar ada tahu juga kita ke mana oleh sebab itu ada harap ada takut di situ dua macam tadi baik itu pulang di padang mahsyar kena pulang kita kayak apa waktu kena dikia orang terus ditakuni orang nang ditakuni Tuhan itu apa yuk menurut di Quran nang ditakuni Tuhan tuh summalatis alun nayudin anil nyaman anil naim sehat awak sehat nih ya kan ditakuni kena lamun kita garing adalah Tuhan nakuni ini ayatnya anil naim nang ditakuni itu nikmat ada nyalon nakuni bela bang matinya orang-orang soleh itu apabila dapat lalawanan nikmat datang larinya marhaban jadinya apabila lalawanan nikmat nang datang lalawanan nikmat itu nang datang marhaba karena ini kada ditanya kalau ditanya itu malam batik nah lalu bala itu menjadi nikmat lawannya ya artinya menyambut itu dengan puji dan syukur aja padahal nang datang ini bala menyambutnya dengan puji dan syukur karena inilah nang mengurangi aku ditakuni orang ya lah menyenang nyaman terus nang datang ditakuni terus tumalakus alumnya amin naim kada tahu juga karena ditakuni kawak menjawab kadakah kawan wah ini ndak sanggup ijak tapi banyak terdundung karena kalau orangnya jangan mukar nakir yang menakunin itu ada orang lah keluarga bahari keluarga karbon bahari banget yang sedang aja nang bakesah lawan aku ini guru menjala ada di antara keluarga kada tu kelampayan yang hendak mendapat batu bedok anak mendapat batu bedok itu sebangsa jin dan beliau itu sebelum mengaji lawan batu kelampayan menjadi murid sudah alim juga lalu mengaji lawan batu kelampayan pulang waktu batu kelampayan itu dipimpin oleh Syekh Saman Madani dah jadi murid dari batu kelampayan kemudian lalu ada anak cucu nang ini anak badapat batu bedok nah ngarannya batu bedok itu tadi yang sebenarnya adalah Malkan sama lon abah Nabi hadir tah ngarannya Malkan kalau Malkan anak badapat kalau itu sekalinya beramal amal napa suka amalannya sekali datang batu bedok belum betampe lagi batu bedoknya belum betampe cuma naik ke rumah sini nih naik banyak naik tungkat silin dihantak silin tungkat dihantak bukan tungkat itu kan banyak diangkat diandak kalau tadinya mahantak lama andak banyak mangkat mandang ininya aja lah tak kami itu bang basah hilang hanyar batu bedok aja baluman lagi melihat batu bedoknya hanyar tungkatnya aja apa itu tak kami apalagi mungkar lawan nakir ayo bau ndak jago jar kadang waninya balum kadundum lawan mungkar nakirnya balum hati aja balum ini karuan dah keturunan nih tahu kalau nyabas nang di wasato ayo unda warisnya jangan jual kayu bina jadi mukal nakir langsung siup hilang ingatan belum tahu iya nang jadi kita nang bilang tupang tadi uji orang baru mesem papuyo artinya kalau tahu juga lagi mennya papuyo itu selamat menyatakan dapat orang dana murang akal itu sama kata tulang habis tahu jual lagi nininya tungkatnya aja masih naik itu batu bedoknya belum ada sampai lagi
mendengar bunyi itu kan kami bunyi harap hendak berdapat hendak nang bersahabat mesti nang alim orangnya, guru banknya tuh pernah dan sering, bukan pernah lagi sering didatangi oleh Datu Badok itu, tapi kada bertampai juga, cuma bersuara lawan ma unjuk banda. Waktu guru banknya itu ditanyakan masalah yang terjadi di Indonesia, lalu dipinta kepada banknya dan minta. Nah, lalu ulama-ulama Bangil itu kumpul Jawa Timur, lalu putusan terserah Muhammad Sarwani aja. Pojol ke guru Bangil, kita lamun sama kitab, lamun kitab sama bawa kitab, lamun sama bawa kitab, aku mau aja memusak bujuk Jakarta. Lamun kada pakai kitab, kan aku kada kawin di sini sama dia ada kitab, karena ada kitab saya. Walhasil gong berataan, sampai guru Bangil itu gong juga. Nah, lalu kepikir macam-macam, maka masalah ini kan pahalanya gonol apabila ada putusan ini kan pahalanya mutaadi ganal banar untuk kurang banyak ini. Kemudian lalu ada suara ujar suara itu nyawa aja bersulit-sulit mikirkan itu. Nih jawabannya lawan kertasnya bertulis lagi jawaban itu. Kalau melihat orang nggak batakun siapa pian unda Datu Badok, siapa ngaran pian aslinya Malkan. Itu jawaban itu dibawa pos ya kalau diasih orang lalu diantaranya termasuk artinya itu tadi masalah yang di muka masjid bangnya kuburan situ, sedangkan masjid hendak diperbesar hendak dialih ke muka sana. Macam apa masalah membongkar kuburnya itu tadi. Nah, sisanya itu kan diandapi bangunan masjid. Nah, diantaranya tapi ini putusan ini menyebut tahu lagi ya ganal banget salahnya. Di antaranya, jadi artinya pahamannya Saidnya di sini, halnya itu tadi orangnya alim, wali, dan orangnya nang jadi murid, bukan Datu Kalampayannya nang menurut Datu Badok. Ada nang minta tak amalnya nak mendapat Datu Badok, jadi bersahabat dengan Datu Badok, lalu beri makan kayaknya sekalian cucur, batur daharnya, Datu Kalampayan kan apa itu? Si murid ini kan apa itu ada seorang yang mengawal ini itu nang jadi iya aja Datu tak ada anak bersahabat itu orang kita misalnya lalu anak bersahabat sudah lain pada Datu. Ya kan sudah balain kita, maka kan namanya bersahabat. Orang itu misalnya hendak jadi nafkah pulang tak hendak menjadi pulang. Jadi itu tadinya sudah ngarang di puting pang nih, puting kalau ngarangnya sudah jauh sudah puting tadi pang. Nah, kemudian walau kita itu beribadah kada menambah kemuliaan Allah, walau kita itu sebaliknya kada mengurangi kemuliaan Allah, karena semuanya itu kembali kepada si makhluk bukan kepada Tuhan. Kemudian ada kata-kata sampai kepada Allah. Amin. Ada kata-kata sampai kepada Allah, sampai kepada Allah seperti di Quran wa anna ila rabbika muntaha. Tuhan engkau itulah penghabisan perjalanan, ya kan? Wa anna ila rabbika. Nah, ada di ayat lain kata-kata usul Quran juga ilallahi turja'ul umur, sampainya seluruh sesuatu kepada Allah. Ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Apa kata-kata sampai kepada Allah? Apakah sampai nang model berdapat minto? Sampai apakah artinya sampai itu nang ini masuk ke dalam sini, atau sampai itu nang ini masuk ke dalam sini, atau nang ini hancur jadi ini jadi satu hulul dan ittihad. Nah, ini lalu di sini diringkasakan, artinya dijelaskan dengan ringkas. Usuluka ilallah, usuluka ilal ilmi bihi. Artinya orang yang sampai itu kepada Allah, sampai kepada kanal lawan Allah. Arif, apabila orang itu arif dengan Tuhan, itulah orang yang wasil namanya. Nah, kalinya yang sampai nang rumah Tuhan, itu kadang sampai Tuhannya bapak Tuhan masuk di selawar sidin, kadang ada, atau Tuhan itu merasuk ada di awak kita Tuhan ini, atau Tuhan itu jadi kita modal semalam Tuhan ngarannya 99 nang ke 100 itu unda ya unda gitu sudah nang mengganapi sebab kudrat ada unda, iradat ada, ilmu ada, sama ada, hayat ada, basar ada, wujud ada.
Johir ada, batin ada. Semuanya unda ada. Jadi unda ini ke 100. Itu biasa orang-orang jar bahari itu jar menuntut itu ilmu itu jar anak baca jagawannya. Padahal nyata-nyata itu mengaku seorang jadi Allah. Ya kalau nah itu. Lamun kurang kang ucap aku kada melihat yang lain lagi ini aku melihat Tuhan aja. Nah, maksudnya aku melihat makhluk Allah. Aku melihat perbuatan Allah itu maknanya lamun nang sudah Tuhan tuh kalau dilihat dengan mata nyata aja. Lalu ada kata-kata ma ra'aitu syai'an illa wa'atullah fihi. Sayyidina Ali kalau majah ucap aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah padanya. Artinya aku melihat perbuatan Allah. Minto salah lah. Pada saat itu Sayyidina Ali kan dibunuh orang. Sebab di zaman itu orang paham maknanya gak pendelong ini. Di zaman Khalid orang kada paham. Lalu di zaman Kalampayan Abdul Hamid Abulong kadinya Datuk Kalampayan karena memutuskan bunuh itu orang lain aja yang mengesahkan ini Datuk Kalampayan nyuruh kada mau Datuk Kalampayan alim mana masalah nenek karena mau pembunuh orang yang bujur. Salah. Hati-hatilah, hati-hati. Masa Datuk Kalampayan menyebabkan terbunuhnya wali orang fanan itu jelas. Yang lain aja artinya kan hati-hati riwayat kita. Bermakna gitu orang itu model kata-kata tanah al baitu al qalbu baitur rabbi itu kata-kata bermula hati itu rumahnya Tuhan. Nah, artinya hati itu wadah yang dipandang Tuhan. Itu wadah agar kita mengenal Tuhan. Kalau Tuhan coba buat dalam hati kita inya gini bawa ketiak. Ada yang matinya bang wa kullu nafsin awhamat tasbih awilhu. Tiap-tiap kata-kata orang nang pina ada tasbihnya ditakwilakan dengan nang baik. Itu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mazhab nang bujur-bujur Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ditakwilakan pandai orang itu ditakwilakan. Yang ini arti sampai kepada Allah, sampai kepada mengetahui Allah. Ya lah, sampai kepada mengetahui Allah. Modal kita berpikir kalah, kita berpikir. Ya kamu unjun talayan lah umpan habis, lah iwaknya pada dapat, sangu habis, ya nih, batis diigot samut, gatal, unjunannya patah, kawatnya padat, jukungnya terbalik, kan sedang aja lu kalah. Lalu kita tafakur, lalu ingat, oh ini adalah sudah tulisan janjiku yang sudah Tuhan menulis mulai aku dalam parut. Ini janjiku mulai dalam parut. Nah, ngarangnya orang tuh waktu yang sampai ini sudah tulisan ku juga, tapi di pikirannya kan, maka ini dia sudah aja takdir Tuhan. Nah, sampai ngarangnya, sampai. Lamunnya baluman sampai lagi lawan Allah belum sampai iya tadi tak ngapang nyawa juga diunjuki sama ilasan nang patah dua diunjukkan unda ngapa talinya nang halus diunjuk ngapa nyunjuk nang diunjuki ngapa diunjuk nang sudah nang abangkang ini gimana ini belum sampai lagi itu belum sampai pikiran kita belum sampai lagi sudah sampai ke situ. Nah itu jadi siapa yang sampai kepada Allah maksudnya orang yang sampai kepada ingat kepada takdirnya Allah, kekuasaannya Allah, anugerahnya Allah. Nah itu tah kada lamun sampai nang mendatangi Tuhan ke atas langit atau membuat ke Baitullah ke depan Tuhan ini ada masuk ijen itu batu juga. Kalau aja rumah Tuhan mesti Tuhan di dalam situ. Masuk kayak kasih itu nak cari apa Tuhan dalam kamar nah. Iya kan? Usuluka ilallah alladhi yusiru ilai ahli hadhihi tariqah wa usuluka ilal ilmi bihi. Ila musyahadatihi. Musyahadah itu kita apa? Idraku syai' bid-daud. Artinya itu apa mendapat sesuatu dengan perasaan. Artinya bukan dengan mata. Nah itu bi'aini basiratik dengan mata hati. Arti mata hati itu ya iman sudah iman tah. Musyahadatan tughni ka anil dalil burhan sebagai artinya penglihatan hati yang tidak memakai lagi dalil.
wa yu'abbaru an dzalikal ilmi bil musyahadah wa bi ilmil yakin bitajalli. Kenapa jadi disebutakan nang itu kabeh artinya tahu lawan Tuhan karena Tuhan jua nang batajalli. Tuhan batajalli. Tuhan batajalli. Tuhan batajalli. Amun Tuhan pada tajalli dengan jangan gina dengan sifatnya gina, kan gina itu sifat kalau berpisah penglawan zatnya nyata tahu sudah. Nah orang itu lalu pindah suci ya si orang yang disorot Tuhan lawan isim goni dah. Ini isimnya goni modelnya model ditujukan kayak seseorang lampu sorotnya itu orang itu lu pindah berduit ya jangan nyata lamunnya kena Tuhan menilmunakan kepada seseorang itu pulang lah artinya tajalli dengan namanya Qabid iya tak habis duit awak garing pulang kada basik kada manggiring tajalli ini manggiring tajalli kada kalau bapak misal kita ni lah awal-awala amunnya tajalli karena Tuhan tak dengan sifat orang dengan sifat napa dengan sifat nang izahnya bakal tahu lagi ya mendadak jadi presiden mbah mendadak ya kalau mendadak masalah jadi presiden mendadak nah, jadi wali mendadak amunnya tajalli yang sebutinnya itu nah iya tak tuh sekolah dapat ijazah banyak rekes masukin kada apalagi SK keluar nah itu nya bagiring tajalli matinya disebutkan di sini orang yang sampai lawan Tuhan itu orang yang sudah mata hatinya terbuka. Mata hatinya terbuka itu tadi sesudah Tuhan tajalli juga bit tajalli bisa babit tajalli wabil faidi dan anugerah ar-rahmani nang rahmatnya anugerah rahmatnya anugerah rahmat ya kan anugerah rahmatnya wa yang birahmatika semuanya doa tak habisannya birahmatika yang lainnya mengharap rahmatnya kan inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Nah jadi lalu masih mendengar minal muhsinin rahmat Tuhan itu para kawan muhsinin apa ada banyak keluar anak laki-laki ngarannya muhsinin nah ya, supaya para kawan rahmat wa ta'arrufil iyani wa dzauqil wajdani atau wijdani wa ahlus syuhudi mutafawituna paminhum man yasullahu tajalil af'al orang-orang yang arif billah nang sampai kepada Allah ada yang kedudukannya di maqam af'alullah. Nah, jadi dia itu melihat dirinya, melihat yang lain dari dirinya umum. Melihat dirinya, melihat yang lain dari dirinya sama ada yang di luar maupun yang di dalam. Satu penglihatan semua af'al Tuhan. Kalau sudah hatinya melihat kayak itu, yang dilihat sebutin aja af'al aja, nah itu ngarannya orang sudah sampai kepada Allah. Karena Tuhan juga yang membuka akan kepada hatinya af'alnya. Banyak dibukakannya af'alnya, orang itu melihat af'al juga, ada kawal lebih pada itu. Sebab Tuhan membukakan itu saja, ada kawal lebih lagi yang baik yang di luar, baik yang di dalam, dilihatnya af'al, baik dirinya maupun yang di dalam lain. Nah, lalu af'al Tuhan itu ujar orang yang sudah sampai wa kullu fi'lik jamil. Semuanya af'al Allah itu baik. Kenapa jadi baik? Karena nang ampun af'alnya siapa? Allah. Jadi seluruh perbuatan Allah itu baik bagi orang yang percaya lawan Tuhan. Setiap memandang kebaikan aja berataan wa kullu fi'lik jamil. Kenapa hasilnya wa kullu fi'lik jamil? Senang terus lahumul busyra cocok. Sudah cocok. Cocok salah itu tak mengarah lahumul busyra itu cocok hanya di af'al aja sudah lahumul busyra. Nah itu pahamlah wa kullu fi'lik jamil kullu fi'lik jamil. Lalu ada qasidah yang lain pula menunjukkan artinya ciri-cirinya orang yang sudah sampai lawan Allah Ta'ala di bidang af'alnya idza ma ra'aital Allah fil kulli fa'ilan ra'aita jami'al kainati milahan. Idza ma ra'aita Allah fil kulli fa'ilan ra'aita jami'al kainati milahan.
Apabila betul-betul ikam itu sudah sampai memandang af'al Allah, niscaya semuanya apa ini luar dan dalamnya semuanya adalah manis. Manisnya artinya kada melihat lagi nang padas, kada melihat lagi nang pahit, kada melihat lagi nang macam-macam masam. Itu orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar nang beberapa itu tadi di dalam nas-nas itu tadi. Lalu gembira terus pas benar ngaran imong terus tabujur sudah. Wa huwa awwalut tajalliyat indahum. Nah, menurut yang sudah terjadi, Tuhan itu tajalli pertama adalah af'al dulu. Oleh sebab itu diumpamakan oleh Nidatu kita bahari ng alim-alim itu tadi, alim pengaruhnya telah ada nang artinya af'al itu seperti halaman. Seperti halaman. Kita hendak naik ke rumah mesti melewat halamannya dulu. Ujar orang bahari itu mesti kulit sabutnya dulu. Hanyar kulit nang karas, hanyar niurnya, hanyar minyaknya di dalam situ tadi. Jadi 4 kalau tak, ya kalau, nah halaman sebutin, ya kalau itu apa? Pintu pertama, ya kalau lah masuk ke ruangan duduk, ya kalau itu hanyar kamar tidurnya. Hanyar siapa yang di atas ranjangnya ini siapa? Nah, yang di atas ranjangnya ini siapa? Nah itu kan 4 biji tabal, anunya bagiannya. Itu ya kan 4 kalau. Nah itu tadi 4. Lamun sudah halamannya kita kada ketujuh. Halamannya kita benci, halamannya kita benci, mana bisa kita naik ke ruang duduk, apalagi ke dalam kamar, apalagi kita lihat orangnya. Nah, yang pertama belajar dulu apa af'al ini. Ya Allah, nah itu ini, itu macam apa supaya kau menghayatinya kayak ini. Ya Allah, ya Allah. Nah itu tah, napa ciri-cirinya nang sudah sampai, nang ini, napa was-wasnya ini. Minta tolong aja dulu. Ya Allah, nah lingkungan di mapa pulang supaya kau hayati ini. Ya Allah, lalu dapat itu aja. Nah, nang dikhawatirkan nih. Kalau pina waktu assalamualaikum tekentut artinya hendak matinya keluar pulang, hendak mati keluar pada situ itu yang dikhawatirkan. Jadi ini nang menang sampai wahini jangan ada asli juga, wahini sampai ada asli juga, kekuasaan tetap di tangan orang. Matinya orang Hadramaut dari bahari Sayyidi Ahmad Al-Muhajir. Sayyidi Ahmad Al-Muhajir menjazahkan satu amalan untuk supaya tasbitul fuad, supaya tetap itu tadi kata iman jangan terpacul, ma'rifat jangan terpacul ada. Sayyidi Ahmad Al-Muhajir ini adalah tempat tajalli Rasulullah SAW. Karena walamma hamma Rasulullah SAW an yuhajira ila Hadramaut, haqqaqallahu rajahu bi Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Rasulullah itu ingin mau pindah dari Makkah ke Hadramaut waktu beliau mau dibunuh orang. Jadi adakah tak riwayat yang Rasulullah hendak dibunuh orang ada? Artinya hendak membunuh tak ada orangnya, tapi kada terjadi. Manakala ada berita tentang hendak membunuh ini, ya kan? Rasulullah itu mencipta di hati hendak pindah ke Hadramaut. Nah, Allah Ta'ala menentukan pindahnya ke Madinah. Karena orang Madinah ini nang bergembira hendak benar, sudah rindu benar hendak benar. Nah, di situ. Nah, tapi lantaran Rasulullah ini ada juga hamma, ada cita-cita sekali pintas. Sekali pintas mintunya ada di hatinya hendak benar. Allah Ta'ala kabulkan. Allah Ta'ala kabulkan, yaitu Sayyidi Ahmad bin Isa An-Nagib Al-Muhajir Allah ini yang dianggap ke Hadramaut. Lalu disebutkan Nur Muhammad di Madinah, Sir Ahmad di Hadramaut. Siapa hendak Nur Muhammad ke Madinah, siapa hendak Sir Ahmad di Hadramaut. Kalau Nur itu cuma Nur, rahasianya ini yang penting. Nah, kalau nasi itu nasi, rahasianya itu anyangnya itu yang penting. Di mana rahasianya? Rahasianya di Hadramaut.
Seluruh ilmu-ilmu yang bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah adalah di Hadramaut. Itu asli bujur-bujur. Karena itu adalah si saringan dari saringan dari saringan dari saringan dari saringan yang kelima. Lalu nang ini memecah keluar sana. Nang Ahlussunnah wal Jamaah na bujur-bujur Ahlussunnah wal Jamaah di mana anaknya? Di Madinah, di Makkah ada. Di Hadramaut. Nang di lain daripada itu bercampur semuanya sudah. Bercampur sudah orang 72 kan. Campur. Lalu nang ini lah buka ke Makkah. Orang Hadramaut asli buka ke Makkah. Buka ke Makkah. Nah itu tadi. Siapa yang mengaji? Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan, gurunya adalah Sayyid Abdurrahman Mustafa bin Abdurrahman Al-Idrus At-Tarimi. Jadi ini yang masuk ke situ, lalu di Makkah ini menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Muftinya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi ulama yang Ahlussunnah di Makkah di mana bakasnya datang di Hadramaut. Nabi lahirnya di Makkah, pindahnya ke Madinah. Ilmunya belajarkannya turun kepada Sayyidina Ali. Lalu Hasan Husain, lalu yang ini bunuh orang, Sayyidina Ali bunuh orang. Sayyidina Hasan Pang. Bininya mengacuni, sedang aja sudah. Sayyidina Husain Pang, kata orang dulu. Di mana ini di Karbala? Lalu turunannya di Baghdad ya kan? Di Basrah, di Irak ada, Basrah ada. Gara-gara ada orang yang lain menyusup ke dalam Ahlul Bait, orang lain menyusup kepada Ahlul Bait, ya kan? Nang menyusup ini tahu aja menyusup tadi mazhab yang lain masuk kemari. Lalu Sayyidi Ahmad ini takut ini fitnah agama cagarnya nih. Lalu silin apa? Fitnah agama bukan fitnah dunia. Lalu silin hijrah. Inilah artinya Tuhan mengabulkan anu cita-cita Rasulullah hendak tadi ke Hadramaut itu tadi. Hendak ke hutan Hadramaut itu. Lalu Mesir ada pulang Al-Idrus juga dikirim dari Tarim ke Mesir, maka seluruh ulama Mesir nang Ahlussunnah Jamaah karena dapat daripada nang di Hadramaut ini. Jadi sumber itu kiblat Ahlussunnah Jamaah aslinya dari Hadramaut. Sekarang kemana kiblat kita? Apa Hadramaut, apa Makkah, apa Madinah, apa tidak punya kiblat sekarang? Kita mengambil itu yang kita ambil ini yang datang dari mana? Baik tingkah laku maupun wiritan maupun kitab maupun cara. Lalu ada susunan diantaranya supaya mati tetap beriman amalan dari Sayyidi Ahmad Muhajir yang dilajari oleh itu tadi kan Sirul Ahmadi, yaitu setelah selesai sholat 5 waktu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kusuk muha biasa, letakkan tangan kanan ke susu kiri walaupun bejes kalau bisa dimasukkan di perut. Ya pertama baca surah Alam Nashrah lepas tadrak 1 kali, beberapa nafas boleh. Selesai itu tangannya tetap di sini, sambung baca Fatihah mulai Bismillah sampai Rabbil 1 nafas. Banyak. Assalamualaikum lalu masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu berapa nafas? Tuntung alam masalah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 nafas saja, lapas ya. Masalah di lapas, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab 1 kali. Disambung dengan Ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qulubana ala dinika 10 kali. Biar aja bacaannya jamak. Biar selongonan sembahyang baca aja jamak, jangan diobah-obah. Kalau ikam membawa nahu ikam selongonan dia apa bunyi qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sekali aja itu sudah melepas tangan tadi. Disambung ya muqallibal qulubi wal absar tsabbit qulubana ala dinika 10 kali. 10 kali. 10 kali. Nah, nang biasa bita apabila sudah waktu masuk sekira jangan keluar lagi
kan ada kuncinya. Nah, kita gembira itu adalah sudah surga. Sekira gembira kita ini jangan hilang, jangan diganti pusang, diputingi pusang. Sambung lagi dengan ayat alam nashrah laka sadrak berturut-turut 3 kali. Berturut-turut 3 kali. Nah, berhubung artinya senangnya kita hati kepada Allah, iman dan makrifat ini tadi memang nikmat besar. Musuh kita satu-satunya iblis, inya kadang senang melihat kita bersenang-senang, inya hendak mengambil kesenangan kita, iman kita itu tadi. Maka jangan takut, pagarnya yaitu membaca li ila fi Quraisyin sampai tuntung 3 kali sesudah alam nasrah 3 kali tadi. Ini wiritan Hadramaut. Tuntung li ila fi Quraisyin 3 kali, la ilaha illallah 7 kali, Allah 7 kali, Hu 7 kali, disambung ya Latif 36 kali, disambung ya Mu'in 10 kali. Habis saya nak berdoa kenapa lagi? Itu cara-cara di sana. Nang sudah diamalkan ulang sana, nang sudah barataan Allah Ta'ala menyatakan husnul khatimahnya, karamatnya, apanya macam-macam. Itu wirid mbak sembahyang. Terserah aja wirid itu nang langsung assalamualaikum tadi anu alam nasrah lawan Fatihah, lalu kita hendak baca wirid yang biasa di sini kan astagfirullahaladzim la ilaha illallah, biar aja dulu itu enak putingnya hanya itu, atau langsung ini aja nang anu biasa misalnya kada itu pokoknya itu limbah sembahyang tuh. Jadi pertama limbah assalamualaikum, lalu musuk muha langsung tangan ke sini baca alam nasrah sekali, hanyar Fatihah 1 kali 1 napas, lapas tangannya. Hanya wirid yang lain-lain menyendak umpama berdudi nih. Ya kamu hendak langsung bacalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab sekali. Ya muqallibal qulubi wal absar rabbit qulubana ala dinik 10 kali. Kemudian alam nasrah 3 kali, li ila fi Quraisyin 3 kali, la ilaha illallah 7, Allah 7, Hu 7. Ya Latif 36 kali, 36 kali. Hanya ya Mu'in, hai Tuhan yang menolong 10 kali. Nah itu tadi. Ingat aja kalau lah. Nah mudah-mudahan artinya ini adalah jurusannya kan usaha akhtiar nang supaya itu tadi usaha akhtiar nang supaya kita itu lalu diberi pengertian ilmu mengenal Allah. Sudah mengenal Allah namanya sampai kepada Allah, maka angkat sampai kepada Allah itu supaya menuntung, jangan diambil dicopot oleh iblis ini tadi. Jangan wiritan itu tadi dengan cara-caranya itu tadi. Aku kadang memberi ijazah, kadang menyampaikan pada cuma ya pakai sangka itulah. Nah, namun aku nama ijazahkan kehaharatan, sedangkan aku ini kada orang Hadramaut. Ya kau orang Hadramaut datang kemari, bujur aja sudah itu. Nah, bujur aja itu sudah. Jadi kita sama-sama mengambil dalil dalam Quran, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanahu. Ya kan? Nah. Usulka ilal ilmi bihi ijazah ngaran jazin tadi. Habis segala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada dulak-dulaknya ulun banyak-banyak minta keampunan dan kemaafan, ridha dan halal dari pian-pian barataan segala dosa dan kesalahan ulun, baik dosa itu muntung maupun hati ada yang macam-macam atau pikiran atau laku tingkah apa aja sudah. Pokoknya orang yang berdosa ini tadi mengaku dan meminta benar supaya barataan maampuni, memaafi, maridhoi dan mahalali, dan supaya jangan baca tuntutan di padang mahsyar kena nang ini kan sudah banyak nang cara diurus pulang dosa lan pian nih banyak pulang nang ulun kena makin lambat panas di situ ya ada. Nah itu mudah-mudahan tapi alhamdulillah Kang sudah nih 2 hari aja lagi nih kita bakal rubut nih seminggu semalam sebenarnya kalau ini 2 hari minggu aja lalu pakai mes lagi alhamdulillah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kurang ini tadi mudahan kesalahan pun bakurang.